Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS interaksi manusia dan komputer. Dan saya akan membawakan materi komponen komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Presentasi Habib Maulana Syuhada, NIM 252011190. Pendahuluan. Materi ini membahas komponen penting dalam IMK seperti input, output, memori, dan pemrosesan. Tujuan pembelajaran: memahami perangkat input dan output, memahami memori komputer, memahami proses pengolahan data. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Jenis perangkat input yang pertama ada text entry device. Text entry device adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk memasukkan teks, huruf, angka, atau simbol ke dalam komputer atau sistem digital. Perangkat ini membantu pengguna berinteraksi dengan komputer melalui input berupa tulisan. Yang kedua, pointing device. Mouse adalah pointing device yang paling sering digunakan, di mana pengguna menggerakkan perangkat untuk mengontrol kursor di layar dan melakukan klik untuk memilih objek. Yang ketiga ada 3D device. 3D device adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk berinteraksi dengan objek dalam ruang 3 dimensi. Perangkat ini memungkinkan pengguna mengontrol posisi, arah, dan gerakan dalam lingkungan 3D. Seperti pada desain grafis, simulasi game, atau virtual reality. Text entry device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer. Keyboard termasuk dalam text entry device karena berfungsi utama untuk mengetik. Keyboard bekerja dengan cara menekan tombol keys yang kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi data atau instruksi. Yang kedua ada space recognition. Space recognition adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau perangkat digital untuk mengenali, memahami, dan mengubah suara manusia ucapan menjadi teks atau perintah. Yang ketiga ada OCR. OCR, Optical Character Recognition, adalah teknologi yang digunakan untuk mengenali teks dari gambar, foto, atau hasil scan dokumen lalu mengubahnya menjadi teks digital yang bisa diedit. Dengan OCR, tulisan yang awalnya hanya berupa gambar, misalnya hasil scan atau foto, bisa diubah menjadi file teks seperti Word atau PDF yang dapat dicari dan diedit. Keyboard. Keyboard memiliki 3 jenis yaitu QWERTY, Dvorak, dan AZERTY. Yang pertama, keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY adalah jenis tata letak keyboard yang paling umum digunakan pada komputer, laptop, dan smartphone. Nama QWERTY berasal dari 6 huruf pertama baris atas keyboard yaitu Q, W, E, R, T, dan Y. Fungsi keyboard QWERTY adalah untuk memasukkan huruf, angka, simbol, dan perintah ke komputer. Tata letak ini dirancang agar pengetikan menjadi lebih nyaman dan efisien. Yang kedua, Dvorak. Keyboard Dvorak adalah tata letak keyboard alternatif yang dirancang untuk membuat proses mengetik menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Dibandingkan keyboard QWERTY, keyboard ini dibuat oleh August Dvorak pada tahun 1930-an. Pada keyboard Dvorak, huruf-huruf yang paling sering digunakan di tempat pada baris tengah, home row, sehingga jadi lebih sedikit bergerak saat mengetik. Yang ketiga, AZERTY. Keyboard AZERTY adalah tata letak keyboard yang banyak digunakan di negara berbahasa Prancis seperti French dan Belgium. Nama AZERTY berasal dari 6 huruf pertama pada baris
atas keyboard yaitu A, Z, I, R, T, dan Y. Keyboard ini mirip dengan keyboard QWERTY, tetapi beberapa posisi huruf dan simbol ditukar agar lebih sesuai untuk penulisan bahasa Prancis, terutama huruf dengan accent. Speech recognition mengubah suara menjadi teks. Speech recognition adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau perangkat mengenali suara manusia kemudian mengubahnya menjadi teks atau perintah yang dapat dipahami oleh sistem. OCR, Optical Character Recognition. OCR adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk membaca dan mengubah teks dari gambar, foto, atau dokumen fisik menjadi teks digital yang dapat diedit dan diproses. Singkat, OCR membuat komputer bisa melihat dan membaca tulisan seperti manusia, baik teks cetak maupun tulisan tangan. Perumpamaannya seperti ini. Dokumen, scan image file, OCR jadi teks dokumen. Pointing device. Pointing device adalah perangkat input komputer yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor dan berinteraksi dengan elemen di layar secara dan intuitif. Contohnya ada mouse, touchpad, dan touchscreen. Yang pertama, mouse. Pointing device adalah perangkat input komputer yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor dan berinteraksi dengan elemen di layar secara langsung dan intuitif. Cara kerjanya secara umum, pertama, gerakan tangan pengguna menggerakkan mouse atas meja atau mousepad. Yang kedua, sensor mendeteksi sensor optik atau laser membaca pergerakan terhadap permukaan. Ketika data dikirim, sinyal gerakan dikirim ke komputer via kabel atau wireless. 4. Kursor bergerak, sistem operasi menggerakkan kursor sesuai arahan mouse. 5. Aksi diklik, tombol kiri, kanan, atau scroll wheel digunakan untuk berinteraksi. Selanjutnya ada touchpad. Touchpad juga dikenal sebagai trackpad, adalah perangkat input berbentuk permukaan datar yang sensitif terhadap sentuhan jari. Biasanya tertanam pada laptop sebagai pengganti mouse. Touchpad bergerak dengan mendeteksi gerakan dan tekanan jari di permukaannya menggunakan teknologi kapasitif lalu menerjemahkannya menjadi gerakan kursor di layar. Cara kerjanya secara umum. Pertama, sentuhan jari. Jari menyentuh permukaan touchpad secara sensitif. 2. Sensor kapasitif. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan medan listrik akibat sentuhan. Yang ketiga, data diproses. Controller memproses posisi, arah, dan kecepatan gerakan jari. 4. Sinyal dikirim. Data dikirim ke sistem operasi secara real-time. 5. Kursor bergerak. Kursor di layar bergerak mengikuti gerakan jari. 6. Aksi dieksekusi. Ketukan klik atau gestur multi jari dikenal sebagai perintah. Seterusnya ada touchscreen. Touchscreen adalah teknologi layar yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan tampilan di layar, menggunakan sentuhan jari atau stylus tanpa memerlukan perangkat input tambahan seperti mouse atau keyboard. Cara kerjanya secara umum. Pertama, sentuhan diberikan. Jari atau stylus menyentuh permukaan layar. 2. Sensor mendeteksi. Sensor pada layar mendeteksi titik dan tekanan sentuhan. 3. Koordinat dihitung. Sistem mengikuti posisi X dan Y dari titik sentuhan. 4. Sinyal dikirim. Data dikirim ke prosesor untuk diproses. 5. Aksi dieksekusi. Sistem merespon sesuai jenis sentuhan, tap, swipe, pinch, dan lain-lain. Selanjutnya ada 3D device. 3D device adalah perangkat input maupun output yang mampu menangkap, memproses, atau menampilkan informasi dalam 3 dimensi X, Y, Z. Memungkinkan interaksi yang lebih natural dan imersif antara manusia dengan dunia digital. Yang pertama ada virtual relay.
reality. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital 3 dimensi yang sepenuhnya imersif, di mana pengguna dapat merasakan seolah-olah berada di dalam dunia virtual tersebut secara nyata menggunakan perangkat khusus. Yang kedua ada Kinect. Kinect adalah perangkat sensor gerak motion sensor yang dikembangkan oleh Microsoft, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer atau konsol game tanpa menggunakan controller fisik. Cukup dengan gerakan tubuh, tangan, dan suara. Selanjutnya ada 3D printer. 3D printer adalah perangkat yang mampu mencetak objek fisik 3 dimensi dari model digital dengan cara menambahkan material lapis demi lapis, layer by layer, hingga membentuk objek yang diinginkan. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyampaikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat diterima oleh indera manusia seperti tampilan visual, suara, cetakan fisik, maupun getaran. Yang pertama ada output visual, kedua output suara, ketiga output sentuhan, keempat output cetak. Output visual. Output visual adalah kategori perangkat output komputer yang menyampaikan hasil pemrosesan data dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh mata manusia seperti teks, gambar, video, grafik, maupun animasi. Cara kerjanya secara umum. Pertama, gerakan tangan menggunakan gerakan mouse atas meja atau mousepad. 2. Sensor mendeteksi, sensor optik atau laser membaca pergerakan rata permukaan. 3. Data dikirim, sinyal gerakan dikirim ke komputer via kabel atau wireless. 4. Kursor bergerak, sistem operasi menggerakkan kursor sesuai arah mouse. 5. Aksi diklik, tombol kiri kanan atau scroll wheel digunakan untuk berinteraksi. Layar monitor. Layar monitor adalah perangkat output visual utama komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi, gambar, teks, dan video dari komputer kepada pengguna dalam bentuk tampilan visual yang dapat dilihat secara langsung. Jenis monitor yang sering digunakan secara umum ada 2, yaitu layar monitor IPS dan layar monitor OLED. Layar monitor IPS in plane switching adalah salah satu jenis teknologi panel layar monitor yang dikenal karena akurasi warna yang sangat baik dan sudut pandang yang lebar, menjadikannya pilihan utama sebagai para profesional kreatif, desainer grafis, dan fotografer. Yang kedua ada layar monitor OLED. OLED Organic Light Emitting Diode adalah teknologi panel layar monitor paling canggih yang menggunakan senyawa organik yang memancarkan cahaya sendiri pada setiap piksel secara individual, tanpa memerlukan backlight seperti LCD atau IPS, VA, atau TN. Digital Paper and 3D. Digital Paper and 3D Display adalah kategori perangkat output visual yang menghadirkan pengalaman membaca seperti kertas nyata, digital paper, dan tampilan 3 dimensi tanpa kacamata khusus 3D display sebagai evolusi dari layar monitor konvensional. Contohnya ada tablet, VR and AR, 3D printer. Output suara. Output suara adalah kategori perangkat output komputer yang menyampaikan hasil pemrosesan data dalam membentuk gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia seperti musik, efek suara, percakapan, notifikasi, dan suara sistem. Contohnya ada earphone, sound active, dan sound system. Output sentuhan. Output sentuhan adalah sinyal atau respon yang dihasilkan dari interaksi fisik, sentuhan atau kontak dengan suatu sistem perangkat atau antar muka. Tergantung konteksnya, ini bisa berarti elektronika atau teknologi keluaran dari sensor sentuh, misalnya sinyal listrik yang dikirim saat layar touchscreen ditekan. Antar muka pengguna
UI, UX, respon visual, audio, atau haptik getaran yang muncul ketika pengguna menyentuh layar atau tombol. Contohnya ada getaran vibrator ponsel bergetar saat ada notifikasi. Motor haptik getaran presisi pada controller game. Pulse atau tap ketukan halus pada smartwatch saat navigasi. Output cetak. Output cetak adalah hasil keluaran dari sebuah sistem komputer atau perangkat yang diwujudkan dalam bentuk fisik atau tercetak di atas media seperti kertas, kain, atau material lainnya. Dan contohnya ada dokumen teks, foto atau gambar, banner atau poster. Sensor. Sensor adalah perangkat atau komponen yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur perubahan fisik, kimia, atau lingkungan dari dunia nyata. Lalu, mengubahnya menjadi sinyal, biasanya sinyal listrik yang dapat dibaca dan diproses oleh sistem elektronik atau komputer. Contohnya ada sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan, sensor jarak, sensor gerak, sensor sentuh, sensor suara, sensor gas. Memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi yang sedang atau akan diproses oleh komputer. Fungsi utama menyimpan data sementara atau permanen, menyediakan data yang dibutuhkan prosesor, menentukan kecepatan performa komputer. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Memori sementara volatil, data hilang saat komputer dimatikan. Semakin besar RAM, semakin komputer cepat. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Memori permanen non-volatile, menyimpan firmware atau BIOS. Tidak bisa diubah oleh pengguna biasa. Ketiga, cache memory. Memori sangat cepat di dalam prosesor, menyimpan data yang sering diakses CPU, ukuran kecil tapi sangat cepat. 4. Hard disk, HDD atau SSD. Penyimpanan permanen berkapasitas besar. HDD menggunakan piringan magnetik. SSD menggunakan chip flash lebih cepat. 5. Flash memory, contohnya USB flash disk, SD card, portable dan non-volatile. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak utama komputer yang bertugas memproses semua instruksi umum dari sistem operasi maupun aplikasi. Karakteristik CPU memiliki sedikit core, 4-24 core untuk konsumen. Setiap core sangat kuat dan cepat, cocok untuk tugas serial berurutan. Menangani logika, keputusan, dan kontrol sistem. Tugas utama CPU menjalankan sistem operasi Windows, Linux, macOS. Memproses aplikasi umum Word, browser, Excel. Mengatur komunikasi antar komponen hardware. Menjalankan logika dan perhitungan kompleks. GPU, Graphics Processing Unit. GPU adalah proses khusus yang awalnya dirancang untuk mengolah grafis, namun kini digunakan juga untuk komputasi paralel berskala besar. Karakteristik GPU memiliki ribuan core kecil hingga 10.000 plus core. Setiap core lebih sederhana dari core CPU.
Cocok untuk tugas paralel bersamaan, sangat efisien memproses data dalam jumlah besar. Tugas utama GPU, rendering grafis 3D dan video, gaming dan animasi, komputasi AI dan machine learning, pengolahan data besar, big data, mining cryptocurrency. Kecepatan komputer. Kecepatan komputer adalah kemampuan sistem komputer dalam memproses, menjalankan, dan memproses perintah pengguna dalam satuan waktu tertentu. Semakin cepat komputer, semakin nyaman pengalaman penggunanya. Kecepatan komputer mempengaruhi komputer. Pertama, clock speed, kecepatan prosesor, diukur dalam satuan GHz, GHz, menunjukkan berapa banyak siklus per detik yang dapat dilakukan CPU. Contoh, CPU 3.5 GHz sama dengan 3,5 miliar siklus per detik. Semakin tinggi GHz, semakin cepat pemrosesan. Jumlah core prosesor single core memproses satu tugas sekaligus. Multicore memproses banyak tugas bersamaan. Contoh, quad-core, 4, octa-core, 8 hingga 24 core. Kapasitas RAM. RAM besar, lebih banyak data bisa diakses langsung oleh CPU. RAM kecil, komputer sering menggunakan memori virtual lambat. Rekomendasi minimal 8 GB untuk penggunaan normal. 4. Jenis dan kecepatan storage. Jenis kecepatan baca atau tulis. HDD 80-160 MB/s, SSD SATA 500-600 MB/s, SSD NVMe 3000-7000 MB/s. 5. Cache memory. Memori super cepat di dalam CPU. L1 cache tercepat terkecil. L2 cache lebih besar sedikit lebih lambat. L3 cache terbesar digunakan bersama antar core. 6. Boost speed, kecepatan boost jalur komunikasi antara komponen hardware semakin cepat, boost transfer data antar komponen makin cepat, diukur dalam MHz atau GT/s. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer atau elektronik yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Tujuan jaringan komputer: berbagi data dan file antar perangkat, berbagi perangkat, printer atau scanner, akses internet bersama, komunikasi antar pengguna, keamanan dan manajemen data terpusat. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan. 1. PAN, Personal Area Network, jangkauan sangat kecil, kurang lebih 10 meter. Contoh, Bluetooth, koneksi HP ke laptop. LAN, Local Area Network, jangkauan dalam suatu gedung atau area kecil. Contoh, jaringan sekolah, kantor, warnet. 3. MAN, Metropolitan Area Network, jangkauan satu kota. Contoh, jaringan antar kampus, jaringan TV, kabel. 4. WAN, Wide Area Network, jangkauan antar kota, negara, benua. Contoh, internet. Dampak jaringan komputer. Dampak jaringan komputer adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dalam penggunaan jaringan komputer terhadap kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak positif jaringan komputer. Pertama, komunikasi lebih mudah dan cepat. 2. Berbagi informasi dan data. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Kemudahan transaksi dan bisnis. 5. Akses pendidikan lebih luas. 6. Kemajuan di bidang kesehatan. 7. Hiburan dan media sosial. Dampak negatif jaringan komputer. Yang pertama, kejahatan cybercrime. Kedua, privasi terancam. 3. Ketergantungan dan kecanduan. 4. Penyebaran informasi palsu, hoax. 5. Kesenjangan digital.
6. Mengurangi interaksi sosial langsung. Kesimpulan, IMK, interaksi manusia dan komputer, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer secara efektif, efisien, dan nyaman. Komponen komputer memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan interaksi yang baik antara manusia dan sistem komputer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.